Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Halo. Oke, silakan. Pagi enggak? Pertanyaan saya cuma gimana? Pakai dua device ada. Bagaimana cara kita menanggapi umat sebelah kalau Yesus itu bukan Isa, dan memang benar-benar kalau Yesus itu kan bukan Isa, jelas dari kelahirannya saja sudah beda. Terus kalau Isa kan, kalau di sebelah kan bilang nggak disalib, kalau kita kan disalib terus bangkit. Nah, cara kita mau menanggapi mereka itu bagaimana, Kak? Soalnya ngotot sekali buat nyamain Tuhan Yesus sama Nabi Isa gitu loh. Oke. Ya, itu kamu boleh mute dulu ya, Bro ya. Oh ya. Gimana? Oh ya. Apa ya? Itulah yang dikatakan saya katakan ya. Kalau mereka ngotot ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau mereka mau ngotot ya sudah ngotot saja. Tapi gini, kita perlu tahu sejarahnya dulu. Sebelum abad ke-7, sebelum abad ke-7, Isa, Yesus, Yehosua, Yashua itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus kita. Nama Ibrani Yesus adalah Yehosua. Bahasa Yunaninya adalah Yesu. Kemudian ditambah sufiks S sebagai tanda bahwa dia maskulin. Sama seperti Kefa jadi Kefas, untuk menandakan bahwa si Kefas ini laki-laki. Nama Yunani Yesus itu adalah Yesu, maka ditambah sufiks S menjadi Yesus. Orang Syria Barat melafalkan nama Yunani Yesus itu dengan Iso. Ya, orang Syria Timur melafalkannya dengan Isa. Maka orang-orang Arab itu melafalkannya juga dengan Isa. Makanya Kristen Arab sebelum abad ke-7 itu sudah menyebut dan mengenal Isa. Tetapi Isanya merujuk kepada Yesus Kristus. Ada sebuah prasasti Jabat namanya dari abad ke-5, dari abad ke-3 di Arab, itu bertuliskan bahwa Kristen itu sudah ada di tanah Arab sebelum abad ke-7. Jadi sebelum abad ke-7, Isa, Iso, Yesus, Yashua, Yehosua adalah Yesus Kristusnya kita. Tapi setelah abad ke-7, mereka membawa Isa yang berbeda. Bahwa Isanya tidak disalib, Isanya itu diserupakan. Enggak apa-apa. Itu keyakinan mereka, bro. Mereka bebas berkeyakinan. Makanya saya berkata itu berbeda dengan Yesus kami. Saya menghargai bahwa kalian punya sejarahnya sendiri. Ya udah, kalian punya histori kalian sendiri. Tapi mengenai Yesus yang mati, yang bangkit pada hari ketiga, itu tidak bisa dibantah dengan cara apapun sampai akhir zaman. Ada data sejarahnya. Tacitus dari Roma, Marabar Serapion, Josephus Flavius orang Yahudi, sejarawan Yahudi, Lucian dari Samosata, itu mengungkapkan hal yang sama semua mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau data sejarah ini ada, kenapa kamu membantah data sejarah ini dan menyamanyamakannya dan ngotot-ngotot hanya dengan asumsi teologismu? Kalau kamu berasumsi teologis sesuai dengan pandangan kamu untuk dirimu sendiri, silakan. Sama seperti saya percaya adalah Yesus Tuhan, itu bagus. Tapi kalau saya memaksakan kepada kamu, Yesus adalah Tuhan, kamu tidak terima toh, kamu tidak mau toh. Karena kamu tidak mengimani itu, maka biarkan saja. Jadi kalau mereka dikatakan, wah Yesus kalian itu Isanya kami, terserah kamu. Tapi data sejarah ini yang menjadi lawanmu. Data sejarah yang menjadi lawanmu. Bukan saya jadi lawanmu. Bukan orang Kristen jadi lawanmu, salah kamu. Yang menjadi lawanmu Josephus Flavius. Dalam bukunya yang berjudul Antiquities of Judaicae pada tahun 95 di bab ketiga dan catatan ketiga. Kamu melawan dia. Itu bukan orang Kristen itu. Orang Yahudi itu. Kalau kamu ngotot lawan dia, bangkitkan Josephus dari abad pertama.
Bangkitkan Lucian dari Samosata. Lawanlah mereka, jangan lawan kami. Kami percaya kitab suci, tapi dicatatkan luar kitab suci. Iman kita sebagai Kristen itu terkonfirmasi, bukan dongeng. Jadi kalau mereka memaksa, kalau cerdas, kalau mereka memaksa, ini dalam konteks memaksa ya. Kalau mereka memaksa itu salah. Tapi kalau mereka berkeyakinan di dalam diri mereka, ya udah Yesus kalian itu sebenarnya adalah Isa bagi kami, ya nggak apa-apa. Itu bebas bagi mereka. Oh, Yesus kalian itu ya Isanya kami. Kalau mereka bilang begitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngotot-ngototan, sajikan data sejarah ini satu aja, bro. Kamu katakan kepada mereka, di mana sebelum abad pertama naskah tertua dari Josephus Flavius yang mengatakan bahwa Yesus tidak tersalib. Bawa ke hadapan kita. Ini data yang menjadi lawan kamu. Sajikan dengan data tertua. Tidak ada, semua disimpan di gereja Roma Katolik. Semua ada kisahnya di Sinasarion. Ada di Hippolytus dari Roma. Ada di gereja Timur. Ada di gereja Ritus Latin. Apa yang mau kamu karang? Kalau kamu memaksa-maksa, lawanlah semua data itu. Bawa yang tertua dari yang kita punya. Bawa yang tertua dari kekristenan punya. Nggak ada. Makanya iman kita berdiri teguh sampai sekarang, sejak 2000 tahun lalu. Itu saja. Makanya orang Kristen itu nggak perlu menghujat. Kalau sampai marah-marah, ngotot-ngototan, oh begini, harus begini. Sampai ngotot-ngototan, tidak ada kemuliaan Allah dari sana. Udah cuma sajikan aja data itu. Udah menggelepar itu. Kalau memaksa saja, Kak Ai, ingatkan saja mereka dengan bunyi kutipannya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya bagimu. Silakan Isa itu bagimu. Ya agamaku bagiku. Itu punya mereka. Kita punya slogan kan seperti itu. Jadi kembalikan saja. Diingatkan. Betul ya. Jadi kamu nggak usah pusing, bro. Biarin aja mereka dengan mereka, kita dengan kita. Kalau mereka masak-masak, oh ya udahlah. Setidaknya kamu sudah mengerti hal ini. Ya, kamu boleh nanti cari tulisan Josephus Flavius, Antiquities of Judaicae, atau mungkin Antiquities of the Jews. Itu semua sejarahnya orang Yahudi dicatat di sana, termasuk penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Nggak ada bohong-bohongan, nggak ada dongeng-dongengan. Injil ini terkonfirmasi di catatan luar kitab suci. Kalau ini bukan dari Tuhan, alias sejarahnya itu ngarang, apa kepentingan Yahudi menulis sejarah yang salah? Apa kepentingan Yahudi mendukung Kristen sehingga Josephus Flavius menuliskan penyaliban Yesus kalau itu tidak terjadi? Injil aja dikanonkan kapan? Josephus menuliskan kapan? Itu, paham? Kita nggak bisa ditipu, gitu ya. Gitu. Ya begitu Kak Ai. Kak, makasih informasinya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa-paksa itu kamu sendiri nanti yang ini. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu menghujat, nggak perlu yang sampai ngotot-ngototan melawan pemaksaan itu. Berikan aja data sejarah itu. Itu diterima universal. Gitu. Kristen itu nggak bisa kamu tipu-tipu. Kamu mau berinsidensi sama kami pun kami sudah punya indikasi kalau kamu mengarah ke sana. Jadi dengan pengetahuan ini teman-teman, kamu bisa tahu 5.700 orang yang mendengarkan saya. Kamu perlu tahu ini. Tak ada iman seperti iman kekristenan di dunia. Hanya imanmu, hanya iman kekristenan adalah satu-satunya iman yang menyediakan janji teologis yang base-nya itu terkonfirmasi data sejarah. Allah itu menjanjikan keselamatan yang adalah pandangan teologis itu melalui penyaliban. Dan penyaliban itu benar-benar terjadi, dibuktikan oleh sejarah. Artinya apa? Buah dari data itu, buah dari penyaliban itu yang adalah keselamatan itu,
bisa kita percaya. Kenapa? Karena prosesnya terjadi, disaksikan oleh sejarah, bukan dongeng. Maaf, kita bukan seperti itu. Ya, jadi jangan, orang Kristen itu jangan minder. Kalau ditanya begitu jangan minder, santai saja. Orang Kristen itu, kita kaya data bro. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.